Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat para pemirsa channel IDN Project Official, ikuti terus ya channel IDN Project Official. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat buat para pemirsa. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa diterima masyarakat luas. Amin ya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ikuti terus IDN Project Official Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Di Bible ini kan ada dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat ya. Tapi kok dibuat patung, padahal patung itu terlarang dalam Bible. Pertanyaannya apa? Itu cuma jadi wasilah apa gimana? Kalau menurut saya Kristen itu bukan menyembah patungnya, Pak. Kristen tidak menyembah patung. Mereka hanya membuat patung-patung itu sebagai simbol apa yang mereka definisikan sebagai Tuhan gitulah. Mengingat perjuangannya, mengingat pelayanannya, mengingat pengorbanannya begitu. Kurang lebih begitulah. Bukan kalau kita menuduh Kristen menyembah patung, ya kurang lebih sama juga dengan mereka menuduh kita menyembah Ka'bah gitu loh. Setahu saya Kristen itu tidak ada yang menyembah patungnya, bukan. Mereka itu hanya simbol-simbol saja. Tetapi itu pun juga bukan semua Kristen, Pak. Iya. Hanya mungkin kebanyakan yang banyak patungnya itu Kristen-Kristen yang Katolik gitulah. Kalau yang Protestan nggak banyak patung, nggak ada patung malah. Juga video yang viral tuh yang pendeta ngancurin patung Bunda Maria. Iya. Kristen apa tuh kok? Itu Protestan. Oh, itu Protestan. Iya. Dia menentang banget itu ya. Iya. Ini lanjut nanti. Tuduhan yang paling sering dituduhkan kepada kaum muslimin adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak disunat. Padahal salah satu kita non muslim sendiri banyak yang tidak disunat. Sedangkan di Bible ada ajaran tentang sunat. Kalau mereka menuduh Nabi Muhammad SAW tidak disunat, berarti mereka tidak baca hadis. Itu aja. Suruh cari hadisnya aja. Ada banyak hadis Nabi disunat, tapi memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan bersunat. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa kakeknya Nabi Muhammad SAW itu yang menyunatkan Nabi ketika beliau berusia 8 hari. Ya, tinggal mau ikut yang mana gitu aja. Tapi yang jelas sunat gitu. Di Quran memang tidak diceritakan Nabi Muhammad SAW disunat, karena Quran bukan buku catatan sunat gitu loh, Pak. Ya. Pertanyaan balik saya, tunjukkan ayat di Bible Nabi Musa disunat atau Nabi Daud disunat. Coba minta ayatnya kalau ada. Ketemu ya? Ya nggak bakal ada. Iya. Tapi mereka ngikutin ajaran Nabi Ibrahim yang disunat. Iya. Ya, harusnya begitu gitu ya. Kan juga di dalam Quran kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, mengikuti milah Ibrahim. Nah, kalau mengikuti milah Ibrahim ya udah pasti sunat gitu loh. Iya, betul. Itu aja. Ya kalau mereka menuduh Nabi Muhammad SAW tidak diceritakan disunat di Quran, ya minta ayatnya Bible Nabi Musa disunat gitu. Sama juga nggak ada, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Di antara setelah nanti ada terakhir. Oke. Di antara subhat saudara kita dari non muslim ini kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dimintai doa keselamatan ya, baca salawat. Oh, salawat. Ya, ini kan udah ini ya. Berarti tidak ada jaminan keselamatan di Islam. Gimana Pak menurut? Karena ada kata insya Allah ya, ada kata insya Allah. Kadang-kadang ketawa ya dengerin subhat-subhat begitu ya. Mereka nggak tahu bahwa kita mau diajarkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi kan itu untuk kebaikan kita juga. Betul. Bukan untuk hanya mendoakan keselamatan Nabi, tapi juga untuk kita juga, ya kan? Sekarang orang-orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya orang-orang juga tidak paham Bible-nya sendiri, Pak. Karena Yesus juga disolawatin di dalam Bible mereka. Ada tuh. Ada Hosana anak Daud gitu. Hosana apa artinya? Hosana apa artinya? Selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami.
Berarti kalau orang bilang, oh Nabi Muhammad SAW katanya tidak selamat karena didoakan selamat. Lah terus Hosanna anak Daud berarti Yesus belum selamat gitu gimana? Iya. Ya, di dalam Islam kita juga bukan hanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW aja gitu kan. Nah setiap kali kita sholat juga kita bersolawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Iya. tahiyatul lahir, Iya. ya kan? Semua nabi-nabi juga disolawatkan. Betul. Ada salawat. Kan lucu gitu sebenarnya kalau ada orang yang ngomong gitu tuh lucu sebenarnya. Berarti mereka belum paham Islam, mereka juga tidak paham Bible-nya sendiri gitu. Hosanna anak Daud, apa itu bukan selawat gitu. Iya. Suruh mereka cek Hosanna itu artinya apa, Pak? Banyak kan mereka memang cuman komentar tapi nggak tahu kalau di situ tuh di Bible Iya. Iya. ada salawat itu, seperti kayak kata insya Allah juga gitu ya Pak ya, ada Iya. insya Allah ya. Ya, di dalam Bible mereka yang zaman dulu ada kata insya Allah. Yang zaman sekarang sudah diganti jika Tuhan mengendaki. Gitu. Sama aja intinya. Artinya nih. Kurang lebih sama dengan yang tadi lah, kata Ka'bah, masjid, Assalamualaikum, insya Allah. Ada kata Assalamualaikum juga ada, Pak. Iya. Sekarang udah diganti. Oh ini pertanyaan terakhir ya. Ini Terakhir dari keberapa? udah karena udah mau waktu maghrib nih Pak. Oke, ya. Nah ini berkaitan dengan pribadi ini ya. Maksudnya banyak hotel nih. Saya kan sering lihat komentar. Jangan nyebut hotel lagi. Iya, selalu instan. Lebih simpel lah hotel. Bapak mau nggak disebut Muslim? Muslim. Bapak mau nggak disebut? Mereka juga kita Muslim. Iya, mau nggak? Nggak masalah Muslim. Jangan, Karena itu umat Islam kan Muslim gitu. Disingkat Umat Muslim. Muslim. Tapi kan Itu kan dibanggakan Anda maksudnya, Konodi gitu. Mereka nanya gini kok, Konodi ini Ustadz Felix Show ini kok belum bisa move on ya? Hah? Maksudnya udah masuk Pindah Islam, agama. pindah agama, masih sibuk aja ngurusin agama lamanya gitu, kayak belum bisa move on gitu. Konodi gimana tuh tanggapan itu Konodi? Ya udah kalau sefokus Islam, udah ngurusin Islam aja lah, baca Quran apa-apa gitu. Oke. Kalau saya dianggap belum bisa move on dan mereka minta saya berhenti bicara kristologi, oke, saya bisa sanggupin. Saya bisa tidak bahas kristologi dengan kondisi titik 2 ya. 1, di STT tidak belajar Islamologi. Ya. 2, tidak ada lagi misionaris yang keliaran melakukan upaya-upaya pemurtatan. Saya kan stop bicara kristologi. Gitu. Simpel kan? Iya, tapi nggak boleh terjadi gitu. Ya nggak tahu. Karena itu kan agamanya agama misi gitu. Iya. Selama mereka belajar Islamologi, selama masih ada misionaris yang keliling, yang cari upaya-upaya pemurtatan, ya jangan salahkan saya kalau saya bicara kristologi. Jadi ada aksi reaksi gitu. Gitu. Iya. Ya. Konsili yang terakhir di Vatikan tahun 1965 mengambil kesimpulan atau menyatakan bahwa mereka harus melakukan kristenisasi ke seluruh dunia, termasuk umat Islam. Karena dianggap umat Islam juga berhak mendapatkan keselamatan. Berarti belum selamat nih kayaknya. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Cukup ya? Ya. Baik, sahabat-sahabat Muslim yang dimati Allah SWT dan juga saudara-saudara kami yang non-Muslim. Dia bilangnya jangan non-Muslim, Pak. Apa tuh? Yang belum Muslim gitu. Oh iya. Kalau belum Muslim kan suatu waktu bisa Muslim. Oh iya, insyaallah. Kita doain. Sama, amin. Jadi saudara kami yang belum Muslim ya semoga bisa kita semua bisa mengambil banyak pelajaran, banyak hikmah dan kita terus Amin. belajar. Untuk kita dikasih akal untuk memfungsikan akal kita, dikasih hati nurani kita untuk mengasah hati nurani kita. Kita serahkan kepada masing-masing pribadi tentang tayangan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa kita ambil pelajaran yang banyak dan semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam mencari kebenaran yang hakiki. Demikian, terima kasih buat Kodondi. Sama-sama. Selalu menemani kita, mau datang terus, diundang. Semoga menjadi keberkahan buat Kodondi dan keluarga. Amin, amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.